Lu takut kalah sama dia? Lu bukan murid-murid gua. Buat apa kalian latihan di sini kalau kalian kalah berkelahi? Gue tahu. Kalian tantang si Mondi 1 lawan 1. Kalau kalian sampai kalah dan masih kalah, biar gue yang turun tangan. Boy. Hey. Kamu tahu ada kabar gembira? Si papinya Adriana mau datang loh, ngeliat pemotretan katanya. Boy, tunggu ya. Mama mau siapin studio dulu ya. Bentar ya. Udah dong, Re. Senyum dong, jangan jadi sedih gitu. Gue yakin kok pasti ada jalan terbaik buat lo. Jangan jadi lemah ya. Lo tenang aja, Raya. Gue juga udah gak mau mikirin hal-hal kayak gitu lagi. Lagian, ngapain coba? Gue jadi kayak gak ada semangat hidup cuma gara-gara satu cowok. Dan cowok banyak di dunia ini. Ya, ini emang gue lemes karena dari tadi pagi, kan gue udah bilang sama lo, gue gak enak badan. Iya sih, lo dari tadi pagi kelihatan pucat banget. Kayak mau sakit. Yaudah Gi, lo istirahat deh. Ya, Udah kalau gitu, gue pulang ya. hati-hati ya. Ya. Tante Marisa, aku udah. Boy, aku minta maaf ya. Kamu udah nungguin aku ya lama banget ya, Boy ya. Mama kamu mana, Boy? Aku tahu, Boy, pasti mama kamu ninggalin kita berduaan di sini ya, Boy ya. Wah, mama kamu pengertian banget sih, Boy. Cocok. Kamu udah datang akhirnya. Aduh, ayo kita ke studio. Jadwal tante padat sekali. Oh iya, maaf ya Tante, tadi telat karena aku naik taksi. Terus supir taksinya nggak berani ngebut, jalanan macet banget. Udah tua, Tante. Gak apa-apa. Yang penting kamu udah ada di sini. Sekarang kita ke studio. Oke, ayo. Ayo, come on. Hey, ayo. Oh my God, Mas B bisa ada di sini. Dia tahu dari mana alamat kantor ini. Aduh, mampus deh gue. Masih ingat sama saya kan? Saya B Mahmud. Oh, tentu dong. Saya masih ingat. Gak mungkin saya lupa. Di mana ya? Oh ya, yang ketemu di kafe itu kan. Oh, cocok. Papinya Adriana. Hai. Iya, betul. Papi? Maaf ya Papi, Adriana lupa. Soalnya Adriana buru-buru jadi Papi ketinggalan. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi handphone kamu kan ketinggalan di ruangan kantor kamu kan. Makanya Papi bawa kemari. Itu handphone aja ketinggalan. Mana Pi handphone Adriana? Maaf ya, Papi juga ketinggalan sama kayak handphone. Maaf Pi. Oh iya, tadi Ibu Marisa telepon, Papi terima, makanya Papi tahu alamat kantor di sini. Oke Papi. Bener-bener nih Adriana, kok bisa-bisanya sih bohongin nyokap gua sampai bilang kalau orang itu papinya. Tapi suaminya juga mau-mau aja dibohongin sama Adriana. No. Semoga Boy nggak ngomong apa-apa. Aduh Boy, please, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu ke mami kamu kalau Mas B ini adalah suami aku. Oh iya. Ini Boy, anak saya. Kenalin. Kenalkan, B Mahmud. Boy, Oh my God, jangan sampai Mas B tahu kalau ini Boy. Jangan sampai Mas B ingat, aku mohon. Papi B kenapa? Enggak. Kayaknya
Saya pernah ketemu ya, tapi di mana ya? Nggak mungkin, Papi Bey. Salah lihat kali. Papi, kan setiap hari Papi ketemu sama orang banyak di kantor. Mungkin ada yang mirip kali. Kira-kira karena papi mau nyiapin sesuatu buat kamu, apapun yang kamu mau, papi. Yes? Ya betul betul. Oh. Ya betul betul. Oh. Halo, Adriana apa kabar? Boy. Baik. Oh, jadi selama ini kamu bilang karena ngurusin kakek kamu? Dan sekarang kamu lagi nemenin kakek kamu jalan-jalan ya? Ya Adriana, aku tuh ingat waktu kecil tuh kamu tuh suka banget nemenin kakek kamu jalan-jalan kan? Dan sekarang kamu udah gede, masih harus ditemenin juga kakek kamu. Ya udah kalau gitu aku nggak mau ganggu ya. Aku pergi dulu. Baik, Kak. Kita emang pernah ketemu kok, Om. Betul kan? Di mana? Boleh bantu Om untuk mengingatnya. Waktu saya lagi ke pemakaman teman saya ngeliat Om kok. Lagi ngegali kubur di sana. Iya kan? Boy, kamu jangan gitu. Maaf. Boy, papinya Adriana tuh pengusaha tahu. Bukan penggali kubur. Aduh, maaf ya, Papi. Enggak apa-apa. Mungkin ngelihatnya sama seperti di film-film ya. Film-film kan semuanya dari supir, semuanya ganteng. Ya. Sih, mah. Jangan kayak gitu ah. Masa tukang gali kubur seganteng papinya Adriana. Pengusaha lagi ah, jangan kayak gitu ah. Ya udah. Mendingan kita ke studio aja. Yuk. Oke. Mari papi. Halo. Hai, apa kabar? Gue baik. Sorry, gue ganggu nggak? Enggak. Emangnya kenapa? Tumben lo telepon gue. Nggak ada apa-apa sih, udah lama aja kita nggak ketemu. Ketemuannya di kafe sambil ngopi, bareng gimana? Kayaknya gue nggak bisa deh. Hari ini gue lagi capek banget. Next time aja ya. Oh, nggak apa-apa. Oh iya, suara kamu kok lemas gitu? Kamu lagi sakit ya? Lagi agak ya nggak enak badan doang. Oh, istirahat deh. Terima kasih ya, sorry ganggu. Ya. Udah, nggak usah mikirin boy. Udah jelas boy itu playboy. Jangan sampai lu sakit hati gara-gara mikirin boy. Lo ya kalau misalkan gak mau sakit hati sama Boy, gue saranin sih, lo gak usah deket-deket lagi deh sama si Boy. Halo Reva? Em, eh, Lex, kayaknya gue harus pergi deh. Gue mau ke kantor. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, oke. Bye. 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 Bye.
ini gue lagi agak bete juga nih sendirian di rumah. Gimana kalau kita ketemuan di rumah gue aja? Ya kita ngobrol-ngobrol, kan udah lama juga gak ketemu. Sekaligus ada yang gue pengen omongin sama lo. Tentang Boy. Oke, gue sekarang juga berangkat ya. Oke. Semangat. Ini giginya gak mau kayak gitu. Lagi kayak gitu. Senyum. Hehehe. Silakan duduk. Uh. Mereka serasi banget ya, Papi. Aduh, mereka tuh cocok banget. Tuh, lihat. Aduh, anaknya Papi itu tuh, Pi. Aduh, anggun, cantik, feminim. Aduh, cantik luar biasa. Aduh, kalau anak saya mah nggak usah diragukan lagi, Pak. Lihat si Boy. Jelas, ganteng, gagah banget. Berarti mamanya Boy nggak tahu kalau Boy dekat sama Reva. Papinya Adriana. Halo. Papi kok bengong? Kenapa, Papi? Papi nggak suka sama anak saya. Enggak. Maksudnya Papi lihat deh, mereka tuh cocok banget tahu kan? Iya kan? Setuju kan? Ya kan? Iya kan? Aduh, Papi sebenarnya nih ya, saya jujur deh sama Papi. Duh, saya nggak pakai malu-malu lagi deh. Sebenarnya saya kepengen banget ngejodohin anaknya Papi sama anak saya, Pi. Aduh, Papi jadi nular. Kenapa sih, Pi? Papi kok nggak seneng? Hah? ya. Papi, mereka cocok loh. Si Boy ganteng loh, Pi. Ya udah deh, kalau Papi nggak seneng sama anak saya, bilang aja. Bukan itu. Saya suka, tapi Aduh, tapi apa? Aduh, saya jadi tegang. Tapi kenapa, Pi? mereka kan masih remaja. Jadi biarkan aja mereka nanti menentukan pilihan sesuai dengan perasaan mereka masing-masing. Oh, gitu ya, Pi? Tapi kita nih sebagai orang tua, gak ada salahnya kalau kita mengarahkan anak-anak kita itu kepada kemauan kita. Ya, bukannya maksa sih, tapi kan gak ada salahnya. Nanti suatu saat mereka juga akan sadar. Karena semuanya demi kebaikan anak-anak kita. Cocok. Aduh, cantiknya. Aduh, gantengnya. Gimana sih, Boy? Masih belagu? Masalahnya bukan gitu, Sensei. Tapi Mondi yang so mimpin di geng serigala malah jadi sahabatan sama si Boy. Terus lu takut kalah sama dia? Lu bukan murid-murid gua. Buat apa kalian latihan di sini kalau kalian kalah berkelahi? Gue tahu. Kalian tantang si Mondi 1 lawan 1. Kalau kalian sampai kalah dan masih kalah, biar gue yang turun tangan. Mas seneng lamun Aden mau cerita apa saja Kak Bibi. Boy juga seneng kok, Bi.
Kalau Aden mau cerita tentang kesusahan sama Bibi, berarti Aden teh percaya ke Bibi. Ih, sepatu tuh, sini sama Bibi dibuka. Sini. Gak usah, Bi. Ya, gak apa-apa. Sini. Ah. Ih, udah keras kan. Sini. Boy juga percaya kok sama Bibi. Ya udah sok atuh, cerita ke Bibi. Kunaon deui Aden teh? Ya, jadi gini, Bi. Reva tuh nemuin bunga di tasnya. Dan dia pikir kalau bunga itu tuh dari Boy. Terus? Ya Boy jelasin dong sama dia, Bi. Kalau Boy itu sama sekali gak kasih bunga buat dia. Nah pas Boy jelasin, dia langsung marah banget sama Boy. Nah, begitunya. Aden sing sabarnya. Kemarahan itu jangan dibalas dengan kemarahan. Den, tenang aja. Nanti juga pasti akan ketahuan saha anu merek kembang eta. Nah itu dia, Bi. Pokoknya Boy harus cari tahu siapa orang yang ngasih bunga itu ke Reva. Ya kalau enggak, Reva tuh bakalan marah terus sama Boy. Nya bener oke, Den. Tapi Den, apa mungkin aya orang anu rek ngajebak Aden supaya Aden teh ngajauh jeung Reva? Supaya Neng Reva teh marah-marah jika kieu terus ke Aden. Bisa jadi sih, Bi. Tapi siapa ya orangnya? Tak eta kudu di pikiranku Aden. Sok Aden mikir, Bibi beberes di dapur, nya. Ada, Bi. Oh, itu susunya diminum. Iya, Bi. Nih, Bi. Kasih ya. Ya. Kalau aku sih yakin, Boy itu orangnya nggak kayak gitu. Nggak kayak yang Reva sama teman-teman kamu pikirin. Simpelnya gini deh, dia sama musuhnya aja, nggak pernah sekalipun dia pengen nyakitin. Ya apalagi sama Reva, orang yang dia sayang. Tapi kamu yakin kalau Boy bener-bener suka sama Reva? Boy bukan suka lagi sama Reva. Tapi tuh dia jatuh cinta. Dari cerita-ceritanya dia ke aku sih, ya aku nangkepnya kayak gitu. Aku pikir juga kayak gitu sih. Tapi Reva tuh emang sifatnya kayak gitu, bawanya kayak gitu. Jadi dia tuh orangnya tomboy, pemberani, tapi gampang kasut orang gitu loh. Dan dia tuh gampang berkesimpulan sendiri. Ya 11-12 lah sama kamu. Gini aja, gini. Kita bikin Boy sama Reva jadian. Gimana? Ya iyalah, orang dari awal kan aku udah pengen jodohin mereka. Ya udah. Kalau gitu sekarang saatnya aku bantuin Boy. Iya kan? Dari dulu kan Boy yang paling sering bantuin aku buat bisa baikan sama kamu. Bahkan sampai kita pacaran lagi kayak gini. Ya udah, berarti sekarang waktunya kita bikin Boy sama Reva jadian. Ya udah kalau gitu kita main ke rumah Boy yuk. Ya siapa tahu aja kita bisa ngasih solusi sama dia. Ya udah, yuk. Tapi Boy ada di rumah nggak masalahnya? Siapa ya? Siapa yang gak suka lihat gue sama Reva? Halo? Halo? Lo di mana Boy? Di rumah? Gue sama Mondi mau main ke rumah lo, boleh nggak? Lu berdua? Aduh gimana ya? Boleh-boleh aja sih, cuman gue jadi obat nyamuk dong kalau lu berdua kesini. Nyebelin banget sih lo, enggak lah. Ya kita mau main aja sambil kayak gue mau ada sedikit ngobrol lah sama lo. Ya udah, boleh kesini aja. Soalnya gue lagi butuh teman ngobrol nih. Ya udah deh, gue kesana ya. Bye. Gimana? Boynya ada kan? Ada. Kita langsung ke rumahnya ya. Yaudah yuk. Bentar, aku ngambil dulu jaket sama helm.
Yan, kita ke rumah Boy yuk. Kayaknya Boy lagi galau deh. Ya, kita hibur-hibur aja. Main PS, main PS. Ayo berangkat. Aku ikut ya. Nggak usah lu. Cindy kal. Shit. Lu bawa makanan buat gua ya? Sini. Iya, enak aja. Orang gue bawa buat Haikal. Thanks ya.